warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zian Fadilatur Rohmah, NIM T 2019-1250. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan menjelaskan karya ilmiah kami yang berjudulkan Jenis dan Model PTK. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yakni jenis-jenis PTK. Yang mana saya akan menjelaskan jenis PTK menurut Chain dan Harding. Baiklah, menurut Chain dan Harding terdapat 4 jenis PTK. Yang pertama yakni PTK diagnostik. PTK diagnostik merupakan penelitian tindakan yang dirancang untuk menuntun guru sebagai peneliti ke arah suatu tindakan. Guru harus memasuki situasi penelitian yang telah ada, berusaha mendiagnosis situasi penelitian tersebut. Sebagai contoh, seorang dosen dari perguruan tinggi diundang kepala sekolah untuk melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan guru-guru di sekolah. Dosen tersebut akan mengamati proses pembelajaran sambil mengumpulkan data. Selanjutnya, dosen akan menganalisis data yang telah dikumpulkan dan memberikan rekomendasi kepada kepala sekolah atau guru tentang tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang terjadi di sekolah. Lanjut, yang kedua ada PTK partisipan. PTK partisipan ini adalah jenis PTK yang tumbuh dan berkembang karena adanya kelemahan dari jenis PTK diagnostik. Pada jenis PTK diagnostik tidak selalu dapat mendorong guru-guru untuk melakukan tindakan. Hal ini disebabkan keterlibatan dosen dari perguruan tinggi pada contoh sebelumnya kurang menjamin pelaksanaan tindakan yang direkomendasikan. Oleh karena itu, jenis PTK partisipan ini hadir untuk memastikan bahwa guru yang melaksanakan PTK harus terlibat langsung di dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Guru yang melaksanakan PTK tidak hanya menyadari perlu melaksanakan program tindakan tertentu, tetapi guru juga secara langsung harus ikut terlibat dalam proses PTK. Hal ini dimulai dari sejak refleksi awal untuk mengidentifikasi masalah, membuat perencanaan penelitian tindakan, melaksanakan rencana tindakan, memantau, mencatat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisis data, serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitian. Lanjut, yang ketiga yakni ada PTK empiris. PTK empiris ini adalah jenis penelitian tindakan yang didasari gagasan untuk melakukan sesuatu tindakan dan berusaha mencatat apa yang telah dilakukan dan apa saja hal-hal yang terjadi selama penelitian berlangsung. Pencatatan terhadap seluruh kegiatan penelitian kemudian dibukukan dengan cermat dan teliti. Atau dengan perkataan lain, PTK empiris ini pada intinya berkenaan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada PTK eksperimental. PTK eksperimental ini merupakan jenis PTK yang berusaha menerapkan berbagai teknik atau strategi pembelajaran secara efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar, agar tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Guru yang menerapkan jenis PTK eksperimental hendaknya dapat menentukan teknik atau strategi pembelajaran yang paling efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. PTK eksperimental ini dianggap jenis PTK yang memiliki validitas paling baik dibandingkan dengan jenis penelitian tindakan yang lainnya. Mengapa demikian? Sebab PTK eksperimental memungkinkan guru menggunakan lebih dari satu teknik atau strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. PTK eksperimental juga memiliki nilai potensial untuk memajukan ilmu pengetahuan secara ilmiah karena dalam keadaan yang menguntungkan memberikan uji coba secara mantap terhadap hipotesis penelitian. Namun, sayangnya jenis PTK ini merupakan jenis PTK yang paling sulit dilaksanakan dibandingkan ketiga jenis PTK yang sudah dijelaskan. Kesulitan ini terletak dalam hal mengontrol pelaksanaan tindakan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk poin-poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulis, NIM T 2019-1202. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Zian Fadilatur Rahmah terkait jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Baik, langsung saja pada videonya. Ya, ada 4 jenis penelitian tindakan kelas yang akan dibahas, yakni PTK diagnostik, PTK partisipan, PTK empiris, dan PTK eksperimental. Yang pertama yaitu PTK diagnostik. Yang dimaksud PTK diagnostik adalah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Contohnya, jika peneliti berupaya mengatasi perselisihan, pertengkaran, masalah atau konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di dalam sekolah atau kelas, peneliti menganalisis dan mengamati secara cermat melalui interaksi dengan siswa-siswa di suatu sekolah atau kelas dengan mencari sumber masalah yang ada. Kemudian menganalisis semua data dan memberikan rekomendasi tentang penyelesaian atas masalah tersebut. Yang kedua, penelitian tindakan kelas partisipan. Suatu penelitian tindakan kelas yang disebut partisipan adalah apabila orang yang akan melakukan atau melaksanakan penelitian harus ikut terlibat langsung dalam proses penelitian dari awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan penelitian sudah terlibat dan selanjutnya peneliti memantau, mencatat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisis data, serta berakhir dengan melaporkan hasil dari penelitiannya. Dalam PTK jenis ini, peneliti dituntut keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus dari awal sampai berakhir penelitian. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas empiris. Yang dimaksud PTK empiris ialah apabila peneliti berusaha melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya, proses penelitiannya berkenaan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman penelitian dalam pekerjaan sehari-hari. Yang keempat, yakni PTK eksperimental. Jenis PTK ini memiliki nilai potensial terbesar dalam kemajuan pengetahuan ilmiah. Yang dikategorikan sebagai PTK eksperimental ialah apabila PTK dilaksanakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Baik, terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Dawi Firmanda, NIM T 2019-1242. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu model-model PTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Dawi Firmanda, NIM T 2019-1242. Saya di sini akan menjelaskan tentang model-model PTK. Yang pertama adalah model Kurt-Lewin. Model Kurt-Lewin merupakan model dasar yang kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli lain. Penelitian tindakan menurut Lewin terdiri dari 4 komponen kegiatan yang dipandang sebagai satu siklus, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Perencanaan yaitu langkah-langkah yang dilakukan guru ketika akan mulai tindakannya. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam kegiatan ini yaitu membuat skenario, membuat lembar observasi, dan mendesain alat evaluasi. Tindakan yaitu pelaksanaan skenario pembelajaran yang telah dibuat. Hal-hal yang harus diperhatikan guru antara lain, apakah ada kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan. Apakah proses tindakan dilakukan pada siswa yang cukup lancar? Bagaimana situasi proses tindakan? Apakah siswa-siswa melaksanakan dengan bersemangat, dan
bagaimana hasil keseluruhan dari tindakan itu. Pengamatan, yaitu proses mencermati jalannya pelaksanaan tindakan. Kegiatan ini merupakan relasi dari lembar observasi yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Artinya bahwa setiap pengamat wajib menyertakan lembar observasi sebagai bukti otentik. Refleksi dikenal dengan peristiwa perenungan atau langkah mengingat kembali kegiatan yang sudah lampau yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Yang selanjutnya adalah model Kemis dan McTaggart. Model yang dikembangkan oleh Stephen Lewis dan Robin McTaggart tidak terlalu berbeda dengan model Kurt Lewin. Dikatakan demikian karena di dalam suatu siklus atau putaran terdiri dari 4 komponen seperti yang dilaksanakan Lewin. Keempat komponen tersebut adalah perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sesudah satu siklus selesai diimplementasikan, khususnya sesudah ada refleksi, diikuti dengan adanya perencanaan ulang yang dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri. Demikian seterusnya atau dengan beberapa kali siklus. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kutsiah, NIM T2019-1227. Di sini saya akan menjelaskan tentang model Cohen DKK. Model menurut Cohen DKK adalah model-model penelitian yang hanya mengumpulkan data kualitatif, interpretatif yang terletak pada interpretasi yang dibuat dan diterapkan oleh guru dan siswa terhadap situasi pembelajaran. Penelitian tindakan kelas ini melibatkan guru, kepala sekolah, konselor atau lainnya sebagai peneliti guna mengumpulkan informasi bagaimana sebenarnya sekolah beroperasi, bagaimana guru-guru mengajar, dan bagaimana siswa belajar. Kemudian, yang lebih penting adalah bagaimana mengubah menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yamlaksa, NIM T20191222. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model-model penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian tindakan kelas itu ada beberapa model yang bisa kita gunakan dalam penelitian. Di antaranya ialah model Kemis dan McTaggart, 2 model Cohen, ketiga model John Elliott, dan model-model lainnya. Adapun dalam hal ini saya akan mencoba menerangkan mengenai model John Elliott. Dalam model John Elliott ini modelnya lebih menekankan pada proses dalam mencoba hal-hal yang sifatnya baru. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini ialah yang pertama ialah harus menentukan dan mengembangkan rencana atau gagasan umum yang dilanjutkan dengan melakukan eksplorasi, yakni untuk mempertajam gagasan atau ide. Model John Elliott ini memiliki kelebihan, yakni lebih tampak detail dan rinci karena setiap kegiatannya itu terdapat siklus, yang mana dalam siklus itu terdapat beberapa aksi. Nah, dalam aksi tersebut itu terdiri dari beberapa langkah-langkah tindakan. Adapun John Elliott dalam pandangannya mengenai PTK itu sendiri, ia beranggapan bahwa dalam PTK, kegiatan awal dalam bentuk identifikasi masalah adalah pernyataan yang menghubungkan gagasan dengan ide dengan tindakan. Sedangkan pada bagian rekons atau peninjauan ulang adalah pemahaman tentang situasi kelas yang ingin diubah atau diperbaiki. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM T2019-1245. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model Ebut. Model Duff-Ebut. Model PTK ini dikembangkan oleh Duff-Ebut. Model ini diilhami oleh pemikiran Kemis dan Elliott. Dalam pengembangannya, Ebut kurang begitu sependapat dengan interpretasi Elliott tentang karya Kemis.
Perasaan kurang setuju Ebut disebabkan karena Kemis menyamakan penelitiannya dengan hanya temuan fakta. Sedangkan kenyataannya, Kemis dengan jelas menunjukkan bahwa penelitian terdiri atas diskusi, negosiasi, menyelidiki, dan menelaah kendala-kendala yang ada. Jadi sudah jelas ada elemen-elemen analisisnya dalam model Kemis. Ebut beranggapan bahwa suatu penelitian tindakan harus dimulai dari adanya gagasan awal yang didorong oleh keinginan peneliti untuk melakukan suatu perbaikan proses yang akan menghasilkan sesuatu yang lebih optimal.